Coba Yasin, Ar-Ra'du, kemudian Al-Baqarah, surat Qaf, kemudian bersiwak. Enam, bersedekah. Pernah tak? Saya yakin bapak ibu ini pernah. Ketika anaknya atau istrinya sedang melahirkan, tolong sedekah ke anak yatim katanya. Kan tiba-tiba itu pak bersedekah dia. Sebenarnya itu memang bersedekah itu memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Pembahasan ini sangat penting sekali karena memang setiap manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Setelah manusia itu meninggal, maka ia berada di alam lain. Di sana disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Alhamdulillah Bapak Ibu, hampir 8 bulan saya menjelaskan pembahasan itu di sini di buku yang pertama, buku Agar Mudah Sakratul Maut. Insyaallah pada pagi ini adalah pertemuan terakhir di buku ini. Dan berikutnya jika Allah masih beri kita umur akan masuk pembahasan alam kubur secara khusus. Tema kita pada subuh ini tentang agar mudah sakratul maut. Jadi pas di judulnya. Karena buku itu biasanya diambil satu judul yang di dalam daftar isi kemudian diletakkan di luar. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa judulnya akan mudah sakratul maut? Nah, ternyata Rasulullah SAW memberikan sejumlah amalan untuk kita agar orang-orang yang barangkali sulit menghadapi sakratul maut dapat dimudahkan dengan amalan tersebut. Karena sebelum ini kita sampaikan ada orang-orang yang menghadapi sakratul maut dengan mudah. Beberapa waktu yang lalu senior kami dari Mesir, pemain bola Bapak Ibu, sehat. Pemain bola pasti fisiknya sehat. Kemudian dia pun buka travel umroh, tinggal di Batam, pulang umroh, batuk-batuk, kemudian masuk rumah sakit meninggal. Mudah sekali meninggal. Kemudian di tetangga saya, imam masjid di dekat saya tinggal di Palas Kiri, Dubai. Sebelumnya masih ikut wirid, masih ikut acara masyarakat mendoa. Subuh Ahad sekitar jam 5 subuh saya pun dapat kabar beliau pun sudah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Sekarang di mana mereka? Di alam barzakh. Nah, ada orang-orang memang ketika dia akan diambil rohnya dimudahkan oleh Allah. Jadi tidak merasakan kesulitan. Dan tentu kita ingin semacam itu. Dan ada ayat yang menceritakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, ayat ulang. Dan tidak semua orang yang akan meninggal itu merasakan sakit, kecuali sedikit saja. Kalau mungkin selama ini dijelaskan orang meninggal itu, orang yang akan meninggal itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ya enggak Pak? Biasanya begitu. Apakah itu selalu? Tidak. Itu tentu bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang tidak beriman, ya semacam itu. Tapi kalau orang yang beriman, dia sholat, puasa, baca Al-Quran, berzikir, ikut wirid, tidak seperti itu. Karena Nabi sebutkan, takhruju tasidu kama tasidu qatratu man fi sikha. Roh orang itu keluar seperti air yang dituang dari cerit kulit ke gelas. Seperti apa bunyinya? Kasar atau halus? Halus. Nah, semacam itulah sebagian orang-orang yang beriman atau pada kebanyakan orang-orang yang beramal soleh, ketika rohnya itu diambil, mereka hanya merasakan sakit sedikit saja.
tidak seperti yang digambarkan, seperti yang disampaikan selama ini. Makanya cara pandang dalam menyampaikan kematian itu kita ubah. Kalau selama ini orang ngaji tentang kematian itu takut banget, menggigil duduk dia, saya nampak yang begini saya. Padahal banyak di lapangan ketika orang itu meninggal, dia tenang, tersenyum, nyaman. Kalaupun sakitnya sedikit saja, sakit itu pasti ada, jangankan meninggal, sakit bisul saja sakit. Kalau sakit coba ya. Tapi kalau digambarkan seperti kambing dikuliti, saya pun ngeri bayangkannya. Kemudian seperti tusuk pedang 1000 kali, ngeri kita bayangkannya. Padahal ayat-ayat ataupun hadis Al-Quran banyak sekali yang menghibur tentang bagaimana orang-orang yang akan meninggal itu tenang sekali. Ayatnya banyak kita bacakan sebelum ini. Lalu kemudian, kalau memang kebaikan yang kita dapat itu yang kita harapkan, maka sebelum ini ada doa-doa yang kita diajarkan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu salah satu doanya. Kemudian Allahumma ja'al malaikatil mauti rafiqa. Ini doa yang diajarkan oleh orang-orang yang tarekat. Nah, doa itu dari siapa saja enggak apa-apa. Enggak mesti dari Al-Qur'an, enggak mesti dari hadis. Karena doa itu kan kebaikan. Misal doa kita, ya Allah, ambo pindah rumah, ya Allah, berkahilah. Itu kan enggak dari Al-Qur'an, enggak dari hadis. Tapi boleh atau tidak? Ya boleh. Ya Allah, ini Bapak Ibu sedang berjalan ke masjid. Ya Allah, hamba berjalan ke masjid ini, berkahilah pada hamba ini. Ada enggak di Al-Quran? Ada enggak di hadis? Enggak ada. Tapi boleh enggak kita baca? Ya boleh, namanya doa. Doa itu enggak mesti dari Al-Quran ataupun dari hadis. Selama itu teksnya baik, meminta keberkahan, maka itu boleh. Sama seperti ketika kita akan masuk ke Ramadan. Ya Allah, berilah hamba kesehatan ketika Ramadan, beri umur panjang, beri kemudahan nanti, ya Allah, berikanlah murahkan rezeki kami. Nah, semacam teks semacam itu tak disebutkan oleh Nabi secara detail, tapi para ulama lah yang menyusun. Maka doa tadi, Allahumma ja'al malaikatil mauti rafiqa. Ya Allah, jadikanlah malaikat maut itu terhadapku rafiqa, lemah lembut, wa bin naz'i ruhi syafiqa. Ketika ruh saya dicabut dengan lemah lembut. Pernah dengar Bapak Ibu doa itu? Jarang mungkin ya. Ibu-ibu yang menulis boleh diulang, boleh dicatat ya. Atau ada dalam ini ada. Kalau nanti misalnya lupa. Tapi saya bacakan sekali lagi. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah malaikatal mauti. Malaikat artinya malaikat. Mauti malaikat maut. Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikanlah malaikatal mauti, malaikat maut rafiqa. Rafiqa itu artinya sahabat. Sodik, rafiq itu artinya teman. Teman dengan teman yang pasti dia berbuat baik, itu maksudnya. Wa binaz'i naza, ketika dicabut. Yang dicabut maksudnya adalah arwah. Wa binaz'i ruh, ketika mencabut ruh, syafiqa, dengan lemah lembut. Itu boleh. Saya pertama kali dengar doa ini Bapak Ibu ketika saya menyampaikan kajian di Masjid Nurul Ihsan di Maharatu seberang sana. Saya tanya, Bapak dapat doa itu dari mana? Bagus sekali isinya, saya bilang. Dulu waktu kami di kampung, ada guru kami, guru tarekat, kata dia. Itulah doa-doanya. Saya katakan doa itu sangat bagus sekali. Sesungguhnya permintaan yang kita mohonkan dalam doa itu adalah agar Allah berlemah lembut terhadap kita saat malaikatnya mencabut nyawa kita. Nah, ini boleh doa semacam itu, tak ada masalah. Selama doa itu tidak mengandung kesyirikan, maka itu boleh dibaca. Oke, baik Bapak Ibu, masuk ke intinya. Kalau ada orang yang kesulitan menghadapi sakratul maut, misalnya kita nampak ada orang yang susah sekali nazaknya, sekali ini dan itunya, maka ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan saat itu.
Oke, baik. Yang pertama adalah membaca surat Yasin. Jadi sekali lagi, baca surat Yasin itu bukanlah perkara bid'ah, bukan perkara yang terlarang. Mana buktinya, Ustaz? Buktinya dalil hadis riwayat Imam Ahmad atau riwayat Imam Abu Dawud. Banyak sekali riwayatnya. Poin pertama, membaca surat Yasin. Baik, dari Maqil bin Yasar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin, bacalah surat Yasin ala mautakum, terhadap orang yang akan meninggal dan sudah meninggal. Nah, ini kata para ulama dua maknanya. Mungkin amalan ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan, tapi kenapa kita bahas lagi? Terkadang kita lupa dalilnya. Terkadang selama ini kan itu kata orang tua kita, itu pula kita ikuti. Pagi ini kita berikan dasarnya bahwasanya apa yang Bapak Ibu lakukan itu benar. Jadi kalau tak ada yang ragu lagi setelah ini, walaupun orang nanti datang kepada kita buat kita begini, buat kita akhirnya ragu, maka katakan tidak, saya tidak ragu karena amalan saya ini berdasarkan dalil. Oke, baik, itu yang pertama. Maknanya mautakum itu kata para ulama, baca Yasin sebelum meninggal. Dan ini disepakati oleh para ulama. Sebelum itu Bapak Ibu disepakati oleh para ulama. Dan setelah meninggal ini diperselisihkan. Setelahnya diperselisihkan. Nah, ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima itu berdasarkan dalil lain. Apa dalilnya? Dalilnya dan riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Tabrani, di mana kata Rasulullah SAW, ujung hadisnya karena hadisnya panjang, wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang hidup, berarti kita, ilal amwat, bagi orang yang sudah meninggal, berarti saudara, kawan, siapapun, istighfar lahu. Yang pertama hadiah kita adalah istighfar. Wa du'a lahu, doa. Ini sudah kita jelaskan juga sebelum dalilnya. Wal qira'atu lahu, dan bacaan Al-Quran yang diniatkan untuk mereka. Yang keempat, doa, apa tadi, istighfar, doa, baca Quran, wasadaqatu lahum, dan sedekah atas nama mereka. Empat ini berdasarkan dalil riwayat dari Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani. Oke, baik. Nah, ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima tadi ini dasarnya. Yang menolak, dia tak pakai hadis ini. Jadi artinya kalau Bapak Ibu pun lakukan, ada bacaan Yasin setelah orang meninggal, inilah dasarnya. Nah, kenapa harus 3 hari, harus 7 hari? Itu teknis. Nah, itu tradisi kita. Mau setiap hari, mau setiap jam, tidak ada masalah. Nah, dibuat begitu untuk memudahkan saja sebenarnya. Jadi tidak dibatasi harus 3 hari, wajib 3 hari. Tidak boleh 4 hari, boleh setiap hari baca Al-Quran itu. Karena menengok keadaan yang tak mungkin setiap hari, dibuatlah maksimal sebanyak 3 hari. Jelas Bapak Ibu? Jadi teknis itu Rasul tak sebutkan secara detail. Teknis itu misalnya begini, Bapak Ibu pergi haji, haji wajib atau tidak? Wajib. Adakah anjuran haji itu pakai onta? Kan tidak. Contohkan teknisnya itu. Adakah anjuran haji itu harus pakai kapal, jalan kaki, pakai pesawat? Kan tidak. Itu diserahkan kepada pelakunya. Bapak Ibu ke masjid ini, sholat misalnya, sholat, ya, mau pakai kaki, mau pakai mobil, mau pakai motor dan seterusnya. Ini teknis tadi. Jadi hal semacam ini tidak harus diperselisihkan. Oke, baik. Ini terkait baca Al-Quran, baca Yasin tadi. Adapun dalil untuk membaca Yasin sebelum meninggal terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Haddatsani Masikhatu, para guruku bercerita, annahum hadaru Hudayf ibn al-Haris az-Zamani hina ishtadda sawquhu, saat Hudayf bin Haris az-Zamani sakit keras. Berarti ini keadaannya ketika sakit keras.
Lalu kemudian faqala hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Salah seorang yang hadir kala itu berucap, adakah di antara kalian wahai saudaraku yang mau membacakan surat Yasin? Qala, kemudian dijawab oleh salah seorang, faqara'aha Salih ibnu Syuraih as-Sukuni. Ibnu Syuraih as-Sukuni membaca surat Yasin tersebut. Siapa Salih Ibnu Syuraih as-Sukuni ini? Tabi'in. Berarti tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi orang bertemu dengan Nabi. Kata tabi'in ini, dia pun membaca surat Yasin tersebut. Falamma balagha arba'ina minha, ketika mereka sampai ke ayat yang ke-40, qubida, kemudian orang ini dimudahkan jalan rohnya keluar. Karena roh itu diumpamakan seperti sebuah jalan. Ketika dia meninggal, dia mencari jalan tersebut. Makanya orang yang meninggal biasanya menyebut, lagi apa sekarang bapak itu? Sedang mencari jalan. Nah, kan begitu Pak. Ya, itu sebenarnya bahasa kiasan, bukan menjadi jalan pulang. Biasanya begitu, jalan pulang. Sebenarnya semacam line, semacam garis. Sudah ada di garis, di situ jalan pulangnya itu. Makanya kita ketika jalan pulang, kita pun membacakan beberapa amalan. Nah, ketika sampai ayat 40, maka dia pun diambil rohnya. Faqala al-masikhatu, para guru bercerita, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yaqulun idza quri'at, apabila dibacakan surat Yasin, indal mayyiti, di sisi orang yang akan meninggal, khuffifa anhu biha, dapat meringankan jalan rohnya itu. Ini dengan catatan kalau dia sulit. Kalau tak sulit, tak perlu. Kalau tak sulit, cukup ditalkinkan saja. Nanti setelah ini kita jelaskan. Ini keadaannya, nyawa belum sampai di kerongkongan. Sesak dada, agak sulit dia. Kemudian mungkin agak gelisah dia, banyak setan yang mengganggu. Nah, saat itulah ayat-ayat ini kita baca. Ketika sampai di kerongkongan sudah lain. Kalau sampai di sini, maka yang kita baca atau yang kita lakukan adalah talqin. Itu yang kedua, amal yang kedua. Oke, baik, kita jelaskan dulu yang ini. Qala Safwan berkata, wa qara'aha, dibaca oleh Isa ibn Mu'tabar inda Ibni Ma'bad. Ini dulu dilakukan oleh para tabi'in sezamanku dan sebelumku, yaitu Isa bin Mu'tabar ketika Ibni Ma'bad sakit keras. Nah, ini dalilnya. Berikutnya Bapak Ibu, riwayat Imam Abi Dunya dan Ad-Dailami mengatakan, ma min mayyitin, tidaklah orang yang akan meninggal, yaqra'u ala ra'sihi, dibacakan di bagian kepalanya Yasin, surat Yasin, illa hawanallahu alaihi, melainkan diringankan jalan keluar rohnya. Berarti surat 3 dalil yang membolehkan untuk membaca surat Yasin ini. Orang yang tak beramal dengan amal ini kadang bingung nih Bapak Ibu. Ada yang memang menolak, ada yang tak tahu. Kalau yang menolak, dia tak boleh kata dia. Yang tak tahu dia bingung, menangis. Bahkan mohon maaf sekali, banyak sekali orang yang akan bertakziah, atau baik itu sebelum meninggal, ziarah ataupun setelahnya. Sampai di sana banyak yang ngobrol. Karena sesungguhnya yang dilakukan di situ adalah membaca Al-Quran. Ketika akan meninggal itu yang dilakukan itu membaca Al-Quran. Setelah meninggal itu yang dilakukan membaca Al-Quran. Ini semestinya yang kita lakukan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua membaca surat Ar-Ra'du. Pernah dengar Bapak Ibu? Nah ya, alhamdulillah. Selama ini sudah saya amalkan Ustaz. Itu ada dalilnya? Tidak Ustaz? Ada dalilnya. Yaitu kita temukan di dalam kitab Imam As-Suyuti. Siapa Imam Suyuti ini Ustaz? Ulama yang hafal 100.000 hadis, pakar sejarah, pakar hadis, pakar tafsir, pakar bahasa, apa lagi? Pokoknya pakar dia. Jadi Imam Syafi'i itu Imam Suyuti itu bukan sebarang imam, meninggal 911 Hijriah. Artinya ketika ulama besar itu berkata, kita tidak ragu, kecuali yang berkata itu yang tak paham, baru kita ragu. Apa kata beliau?
Wa qad akhraja Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan sebuah hadis, wal Marwazi fil Janaiz, dan Imam Al-Marwazi dalam kitab jenazah, an Jabir bin Zaid, dari Jabir bin Zaid. Siapa Jabir bin Zaid? Sahabat Nabi. Qala, berkata, kana yastahibbu, dianjurkan, idza hadaral mayyita, apabila mengunjungi orang yang akan meninggal, ayyaqra'a indahu surat ar-ra'di, membaca surat ar-ra'du. Kenapa? Fa inna dzalika, karena surat ar-ra'du itu yukhaffifu 'anil mayyiti, meringankan keluarnya roh. Itu yang pertama, keistimewaannya atau fadilahnya. Yang kedua, wa innahu ahwanu li qabdihi, memudahkan untuk pengambilan rohnya. Yang ketiga, wa aisaru li sya'nihi, dan memudahkan segala urusannya setelah itu. Surat Ar-Ra'du yang kita baca. Apakah semuanya, Ustaz? Kata para ulama, inti daripada surat Ar-Ra'du tentang ini adalah ayat yang ke-11. Kalau tak salah saya ayat ke-11. Saya lupa bunyinya. Nanti boleh dicek nanti Pak. Surat Ar-Ra'du itu juz yang ke-13. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh nanti bantu saya. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11 atau 13, tengok di situ. Itu cerita tentang malaikat, setan-setan yang menggoda kita. Ketika kita baca ayat itu maka dimudahkannya. Lahu mu'aqqabatun, itu pangkalnya. Lahu mu'aqqabatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Lahu mu'aqqabatun, bagi dia itu ada malaikat yang menjaga. Menjaga orang yang hidup, dan dia akan mengambil rohnya. Jumpa Pak. Kalau Bapak Ibu nanti buka Al-Quran, tengok surah Ar-Ra'du ayatnya 13. Ya, juz yang ke-13. Pangkalnya lahu mu'aqqabatun min baini yadayhi wa min khalfi. Itu dia ayatnya. Okey, baik. Jadi membaca surah Ar-Ra'du itu ada 3 fadilah yang kita dapat. Waktu itu Bapak Ibu, datang seseorang kepada saya, Ustaz, dulu mertua saya pernah menangani orang yang susah sakaratul maut. Lalu kemudian mertua saya ini minta Al-Quran, tolong ambilkan Al-Quran. Lalu mertua saya membaca surat Ar-Ra'du, ayat pertama, ayat kedua, sampai ayat ke-13. Lahu mu'aqqabatun tadi bunyinya. Tiba-tiba orang ini secara ajaib mudah jalan roh keluarnya. Ayat berapa Pak? 11. Ayat 11. Berarti 1 sampai 11. Ini amalan yang dapat kita lakukan nanti. Tiba-tiba Ustaz, dia mudah keluarnya. Padahal sebelum itu istrinya sudah menangis, ajudannya sudah menangis, kan tokoh masyarakat dulu di Pekanbaru ini. Kemudian dibaca oleh mertua saya ini, alhamdulillah setelah itu tenang dia berangkat orang ini. Tapi saat itu mertua saya tidak pernah cerita, kata dia. Sampai bapak itu umurnya hampir 70 tahun hari ini. Penjelasan itu dia peroleh setelah kita jelaskan tentang agar mudah sakaratul maut. Ternyata itu dalilnya. Sekali lagi Bapak Ibu, orang dulu kalau belajar tidak pernah nanya dalil. Tidak pernah Pak. Apa kata tuan gurunya, ikut mereka. Nah cuma kan bergesernya waktu, banyak macam manusia hari ini. Tanya ini, tanya itu, tanya ini. Nah sebagai orang tua kita tak bisa menjawab. Alhamdulillah majelis ilmu kian marak, sehingga ilmu-ilmu itu tersebar sampai hari ini. Oke, baik. Apa artinya Pak ayat tadi? Boleh dibacakan? Bismillah. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya giliran, dan dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Terima kasih. Malaikat itu di depan dan belakang menjaga. Kalau setan, coba perhatikan ayat tentang setan. Setan itu kiri, kanan, atas, bawah. Depan tak berani Pak. Karena ini bagian umur-umur kita, setan itu tak berani menggoda kita dari depan. Setan itu menggoda kita dari belakang. Kalau ada orang yang tidur, itu setan itu dielus tengkuknya. Ada yang tidur tak? Oh, itu kena elus sekarang.
Dari depan nggak berani setan tuh. Coba perhatikan ayat-ayat tentang setan tuh, menggoda manusia min baini yadayhi wa min khalfi, kiri kanan dan bagian belakangnya. Depan nggak berani, karena bagian depan itu dijaga oleh malaikat. Itu kata para ulama. Waktu bapak ibu yang sekarang nggak tidur ini jaga malaikat berarti. Kalau tertidur, itu dah kena prank sama setan tuh. Alhamdulillah, ada terbang. Nah, akhirnya bapak tadi itu bertahun-tahun dia mengamalkan itu tanpa bertanya kendali. Sampailah kita jelaskan, inilah keutamaan orang yang membaca surat Ar-Ra'd. Artinya nanti bapak ibu boleh apa saja melakukan amal apa saja. Boleh Yasin, mungkin sebagian baca Yasin, boleh surah Ar-Ra'd. Nah, ya. Yang kedua, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang sekali, awal, tengah, dan akhir. Apa keutamaan surah Al-Baqarah, Ustaz? La yadkhulu syaitan. Syaitan tidak masuk ke rumah seorang, atau yanfiru syaitan min baiti. Syaitan itu akan lari dari rumah seorang. Fihi tuqra'u suratul Baqarah, yang dibacakan surat Al-Baqarah. Mengapa orang meruqyah itu membaca surat Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah itu mengusir setan yang ada di sekitarnya. Itu keistimewaan surat Al-Baqarah. Bapak baca pangkalnya, bapak baca tengah, kemudian bapak baca ujungnya. Baik, kita bacakan dalilnya. Riwayat Imam Ahmad an Maqil bin Yasar, dari Maqil bin Yasar, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, Al-Baqaratu sanamul Qur'ani wa dhurwatu. Al-Baqarah adalah puncak Al-Quran dan merupakan puncaknya. Nazala ma'a kulli ayatin, setiap ayat-ayat yang turun dari surah Al-Baqarah, samanuna malakan, dihadiri 80 malaikat. Wastukhrijat la ilaha illallah, dan ada satu dari surah Al-Baqarah itu yang kita sebut surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi itu Bapak Ibu dibahas oleh para ulama, luar biasa keistimewaannya. Ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, jantungnya Al-Quran dan sebagai identitas dari surah Al-Baqarah. Induk daripada Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Di bawah Al-Fatihah itu ayat kursi. Kenapa ayat kursi itu begitu hebat? Dia mengandung tauhid, mengandung fadilah. Ini kita bacakan fadilahnya. Karena setiap ayat-ayat dan surah Al-Baqarah, apalagi surat ayat kursi tadi, min tahtil arsy, langsung di bawah arsy-nya Allah. Ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Fawzat au fuzlat bi suratul Baqarah wa yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun, tidaklah seseorang membacanya yuridullahu wa daral akhirah, dia inginkan Allah dari bacaan tadi dan menginginkan akhirat, illa ghufira lahu, melainkan diampunkan dosanya. Wa qara'uha ala mautakum, bacalah kalau ada orang yang akan meninggal. Berarti sudah 3 amalan yang dapat kita lakukan ketika mendapati orang yang sulit sakaratul maut. Nah, para ulama berkata, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Maruzi dari Sabit berkata, kebiasaan orang Ansor, berarti sahabat Nabi, ialah membaca surat Al-Baqarah di sisi calon si mayit. Ini dalam kitab begitu disebutkan. Artinya, sekali lagi kita tegaskan, kalau selama ini Bapak Ibu sudah lakukan, berarti amalan itu tidak menyala. Oke, baik, itu yang ketiga. Yang keempat, membaca surat Qaf. Qaf itu surat yang ke-50. Coba cek surat yang ke-50, ayat 1 sampai ayat 18. Karena ayat yang ke-18 itu bercerita tentang sakratul maut. Wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal, bukan itu. Allahumma shalli. Ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid.
17, 18, 19 sampai 22. Itu dia. Di ayat 1, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala kafiruna hadza syai'un ajib. Itu tentang sesuatu yang menakjubkan. Bal ajibu an ja'ahum, dan seterusnya sampai nanti ayat yang ke-16, 17, 18. Di situ ada satu ayat yang ke-19 wajah tentang sakratul maut. Wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Betul Pak suratnya? Ayatnya betul? Sampai ayat ke-22 surat Qaf. Apa kata para ulama? Ibnu Suraji rahimahullah perintahkan membaca surat Qaf karena dapat meringankan proses sakaratul maut. Sudah 4 amalan. Ini bisa kita pilih-pilih ini. Kadang ibarat pasal, mana yang tak sanggup baca kita baca. Yang berikutnya, kalau sulit lagi orang itu mengucapkan, lidahnya misalnya apa istilahnya itu, gagap, kaku misalnya, maka disiwakkan. Siwak itu dilakukan oleh Nabi dahulu. Ketika Nabi akan sekaratul maut, akan meninggal, datang sahabat Nabi, ternyata ada siwak di kantong bajunya. Diambil oleh Nabi. Kata Aisyah ketika itu, aku menengok Rasulullah bersiwak sebaik-baik siwak ketika itu. Saat itu baru beliau meninggal. Ini menjadi isyarat kata para ulama bahwasanya orang yang berat lidahnya dapat diringankan dengan amalan siwak. Dalilnya mana Ustaz? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, dakhala Abdurrahman bin Abu Bakar, berarti anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhuma, masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana musnidatuhu ila sadri, sementara saya kata Aisyah tempat bersandarnya Nabi. Jadi Nabi dipangku oleh Aisyah yang letak di tengah kaki dan dadanya. Lalu kemudian wa Abdurrahman siwakun, di Abdurrahman itu ada siwak ratbun yastasannu bihi, yang basah, yang biasa dia bersunah dengannya, bersiwak. Fa abadahu Rasulullah, Rasul pun menengok matanya itu ke siwak tadi. Setelah itu fa akhadtu siwak, aku ambil siwaknya, fa qabattuhu fa tayyibtuhu, aku ambil, aku bersihkan, aku potong lagi, aku haluskan, kemudian aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastasanna bihi, kemudian beliau bersiwak dengannya. Fama ra'aitu, kata Aisyah, aku tak pernah menengok siwak Rasulullah yang paling baik setelah siwak ini. Fama ada anfarira rafa'a yadahu, setelah itu baru Rasul angkat tangannya ke atas, rafiqil a'la, menuju tempat yang tinggi, menuju tempat yang tinggi. Kata para ulama, Bapak Ibu, ini tentu kan pemaham hadis ini kita ambil pendapat para ulama. Disebutkan lagi oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Arba'in. Ulama kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, Hanabilah, bahwa bersiwak dianjurkan ketika hendak berwudu. Ini biasa dilakukan. Solat, masuk masjid, membaca Al-Quran, tidur, masuk rumah, dan panjangnya proses sakratul maut. Artinya ada orang panjang sakratul maut ya, maka salah satu sunnah yang dapat kita lakukan adalah bersiwakkan orang tersebut. Tapi nanti hal ini kan praktek nih, beri pemahaman dulu kepada ahli keluarganya. Jangan bapak tiba-tiba situ ambil siwak gosok ke gigi, sementara jamaah keluarga itu belum paham lagi. Meskipun benar yang kita lakukan, tapi orang tak paham, imbasnya ke kita. Macam-macam dituduhannya. Ini orang susah sakratul maut, lain pula yang dilakukannya. Karena tak paham itu susah Pak. Tapi kalau sudah paham dia, oh iya, ternyata dulu pernah Nabi lakukan. Nah, tengok kondisinya. Kalau rasanya sudah payah betul, sudah sampai di kerongkongan nazar, maka yang dibaca adalah La ilaha illallah. Oh Ustaz, kalau dia cuma sampai la ilah saja, itu menyalah atau tidak Ustaz? Tidak. Kenapa gitu Pak? Karena niatnya bukan mengucapkan kalimat itu. Jadi orang yang berniat itu saja, niat baik, tak tersampaikan niat baiknya, sudah melakukan kebaikan. Man hamma bihasanatin, kata Nabi, siapa yang menginginkan suatu amal baik,
berniat lakukan amal, falam ya'malha, belum sampai ia lakukan, kanat lahu hasanah, bagi dia kebaikan. Contoh hari ini, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah daftar haji 10 tahun yang lalu. Daftar haji kan 20 tahun nunggunya, Pak. Saya daftar haji 20 tahun nunggunya, lama sekali. Tapi sudah niat saya, tiba-tiba misalnya 10 tahun lagi saya meninggal, belum sampai waktu berangkat haji, saya sudah tertulis sebagai orang yang sudah haji. Makanya saya bilang ke istri, tak apa-apalah daftar haji lah, ngambil porsi 25 juta, kan sekarang begitu. Ngambil porsi, lalu kemudian ya nanti sampai tak sampai uang itu kan kembali ke kita, boleh untuk anak kita. Yang penting ngambil porsi dulu. Atau mungkin nanti tak bisa kita berangkat, kasihkan ke anak, kasihkan ke yang lain. Yang jelas kita sebagai yang sudah berniat sudah mendapatkan di pahala seperti orang yang haji. Hanya saja Allah tidak sampaikan umur kita. Seperti itulah, seperti ini orang yang tadi, dia sudah berniat, arwahnya pun sudah diambil. Maka kata para ulama, dia tidaklah mengucapkan tidak ada Tuhan, bukan itu, tapi dia tetap mengatakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Satu lagi, kalau nanti kita mendapati ada orang yang kita talkinkan itu mengucapkan yang lain-lain, misalnya la ilaha illallah, ketika sampai kata dia, Pak, tidak. Kata orang ini yang kita talkinkan tidak atau jangan, kata dia. Ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira itu pertanda baik atau buruk? Pasti tak, kata dia buruk. Itu juga pertanda baik. Kok begitu, Ustaz? Kenapa begitu, Pak? Ada yang tahu jawabannya? Sebenarnya di buku itu ada itu. Karena orang yang meninggal tadi menolak ajakan setan. Jadi bukan menidakkan ucapan kita. Jelas, Bu? La ilaha illallah, kata bapak ini, kata ibu ini, diam saja. La ilaha illallah, maka dia tidak, jangan. Saat itu dia berperang dengan setan yang menggoda dia. Inna syaitana qa'imun bihi da'i'adin ala anabihi. Sesungguhnya setan tegak di samping kiri kananku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata setan itu, ya Ahmad, wahai Ahmad, futtani, aku gagal menggodamu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la, tidak. Bu'dun, pergi kau jauh. Siapa yang mentalkinkan ketika itu? Anaknya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal terjatuh pingsan, dikira anaknya akan menghadapi sekatul maut, ditalkinkan oleh anaknya. Saat ditalkinkan ternyata dia mengucapkan tidak. Maka kata Imam Ahmad setelah sadar, setan menggodaku ketika aku akan mengucapkan kalimat tersebut, aku usir dia. Inna syaitana yahduru, riwayat Imam Muslim. Inna syaitana yahduru, sesungguhnya setan itu datang kepada seorang fi kulli sa'in, di setiap saat, dan puncaknya ketika akan meninggal. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Dalam buku kita ini ada juga, kata beliau, setan itu tegak di samping kanan, menyerupai ayahnya, menyerupai orang tua ayahnya. Dia mengajak untuk meninggalkan Islam dan memeluk agama Yahudi. Maka kita talkinkan itu, kita bentengi dia dari setan tadi, sehingga dia mengatakan tidak. Dia mengusir setan yang menyerupai orang tuanya. Sebelah kirinya menyerupai emak dia, orang yang dicintainya. Kata maknya itu, ikutilah agama Nasrani, itulah agama yang benar. Tidak, kata orang yang akan meninggal itu. Berarti ketika itu orang yang mengucapkan tidak atau mengusir, si petalkin hakikatnya tidak mengusir dia, tetapi mengusir setan yang hadir ketika itu. Baik, kita selesaikan ini. Karena nanti di bulan puasa tema kita khusus, kita sambung penyanyi ini setelah Ramadan. Di bulan puasa kita mengkaji kisah-kisah dalam Al-Quran, khusus puasa saja. Karena ada 2 pertemuan puasa bulan Al-Quran, kita mengkaji kisah-kisah yang menarik di dalam Al-Quran. Nanti kita sebutkan. Yang ke berapa lagi, Bu? Yang ke-6 ya.
Coba Yasin, Ar-Ra'du, kemudian Al-Baqarah, surat Qaf, kemudian bersiwak 5 ya, 6 lagi, 6 bersedekah. Pernah tak? Saya yakin Bapak Ibu ini pernah. Ketika anaknya atau istrinya sedang melahirkan, tolong sedekah ke anak yatim katanya. Kan tiba-tiba itu Pak bersedekah dia. Sebenarnya itu memang bersedekah itu memudahkan kesulitan. Nggak apa-apa, nggak panjang sedikit Pak ya, saya mau cerita sedikit. Di Maroko itu ada seorang syekh yang ketika itu membawa anaknya refreshing sehingga ke pantai, sehingga anak itu tenggelam dan dilarikan ke rumah sakit. Kata dokter rumah sakit, ini sudah tak terselamatkan. Kemudian tiba-tiba anaknya ini sehat, anaknya sadar. Dokter pun heran. Ditanyakan, apa amalan yang rutin Bapak lakukan? Kepada syekh ini dia bertanya. Kata dia, tak ada. Coba pikir-pikir lagi, apa amalan rutin yang Bapak lakukan? Sebenarnya Bapak juga mau cerita. Saya sebenarnya setiap hari bersedekah. Kata dokter ini, bisa jadi amalan itulah yang menyelamatkan nyawa anak Bapak ini. Di situ saya tadi seakan-akan terpukul Bapak Ibu, karena diajarkan oleh seorang dokter. Di Timur Tengah itu dokter itu dia paham hadis, dia mengaji juga, sehingga dia katakan sedekah yang Bapak lakukan itu dapat memberi kelapangan dari setiap kesulitan. Dan begitu juga ketika orang yang akan meninggal. Ini kata para ulama. Imam Abu Ahmad Ad-Dihya Hanafi berkata, dengan bersedekah memudahkan sakratul maut dan diperlakukan dengan baik di alam kubur. Selama ini kita sebut bersedekah itu di akhirat nanti pahalanya, di alam kubur pahalanya. Ternyata orang bersedekah itu memudahkan proses sakratul mautnya. Luar biasa tuh Bapak Ibu. Oke, baik, yang keenam. Yang ketujuh, ini yang terakhir. Yang ketujuh, berdoa untuk calon simai. Didoakan, karena doa kita ketika itu diaminkan oleh para ulama. Ini ketika kita hadir datangi orang yang akan meninggal, maka kata Rasulullah, "Idza hadartumul marid awil mayyita," apabila kamu mengunjungi orang sakit atau orang yang akan meninggal, faqulu khairan, ucapkanlah yang baik-baik, fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat itu mengaminkan setiap apa yang engkau ucapkan. Nah, ini yang terakhir yang dapat kita lakukan ketika mengunjungi orang yang sedang sakratul maut atau sulit menghadapi sakratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika ada yang bertanya silakan.